di atas segala nama kepada Tuhan Yesus. Yesus, namamu di atas segala nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya namamu, oh hanya namamu Tuhan, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya namamu, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan, hanya namamu, nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Datang Tuhan, lawat sekarang, lawat sekarang. Datang Tuhan, kurahmat darah. Shalom semuanya. Si Tuhan. Firman Tuhan 3 minggu ini terus-menerus mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya kita memiliki iman yang besar. Salah satu rahasia yang penting bahwa ketika kita memiliki iman yang besar, maka semua janji-janji Tuhan bisa kita nikmati. Ada banyak orang yang tidak bisa menikmati semua janji Tuhan karena imannya kecil. Karena imannya mudah diombang-ambingkan, ragu-ragu, kurang percaya. Saudara, cerita tentang murid Yesus yang ketika ada di dalam perahu Yesus. Jelas-jelas mereka ada di dalam perahu Yesus. Tetapi ketika dilihat perahu itu mulai ditimbus dengan gelombang, mereka mulai ketakutan. Mereka lupa Yesus ada dalam perahu, tapi dia katakan, Tuhan tolonglah kita akan binasa. Bagaimana mungkin Yesus ikut binasa? Secara kadang kita lupa bahwa kita ini ada di dalam perahu Yesus. Di dalam menghadapi gelombang dan badai, ada banyak orang yang belum bertumbuh imannya dan akhirnya dia berkata, kita akan binasa. Ingat,
Salah satu alat yang dipakai untuk memproklamasikan iman yaitu mulut. Hati-hati dengan mulut kita. Karena ketika kita salah di dalam memproklamasikan iman kita, lalu mulut ini akan dipakai oleh kuasa kegelapan untuk berkata yang salah, memproklamasikan yang salah. Oleh karena itu, di antara kita hari ini, mari ketika kita menyadari bahwa kita memiliki iman yang kecil, serba takut, serba ragu-ragu, kita mesti minta kepada Tuhan untuk berpindah dari iman yang kecil kepada iman yang besar. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sering ragu-ragu, berarti kita tidak mempercayai janji Tuhan. Kita tidak melihat bagaimana sifat-sifat Tuhan. Di dalam khotbah minggu kemarin kita juga belajar tentang iman yang besar. Di dalam Alkitab hanya disebutkan tentang dua iman yang besar. Iman yang besar disebutkan yang pertama ketika perwira memiliki hamba yang sakit. Dia datang kepada Yesus. Tuhan, hambaku sakit. Yesus berkata, oke, aku akan ke sana. Oh jangan, kami tidak layak menerima. Cukup katakan sepatah kata saja. Maka nanti hambaku akan sembuh. Yesus heran. Jarang dijumpai iman sebesar ini atas orang Israel. Oleh karena itu Yesus mengatakan imanmu sungguh besar. Lalu dalam cerita yang kedua, minggu yang kemarin kita belajar bagaimana seorang wanita yang memiliki anak. Anaknya sakit. Sudah lama sakit. Didoakan murid-murid Yesus juga tetapi tidak sembuh. Orang ini terus-menerus mengikuti Yesus dan berteriak-teriak. Dan Yesus katakan, imanmu besar. Saudara, akhirnya anaknya disembuhkan. Hari ini kita akan belajar sekali lagi tentang kunci mengalami pemulihan hidup. Kunci mengalami kesembuhan. Kesembuhan tidak hanya bicara tentang sakit jasmani. Kesembuhan juga tentang bicara tentang sakit rohani. Kesembuhan juga bicara tentang ekonomi. Kesembuhan juga berbicara tentang rumah tangga. Ada rumah tangga yang sakit. Ada hubungan yang sakit. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan mengalami kunci daripada pemulihan kesembuhan. Dari satu cerita di dalam Markus pasal 10 ayat 46 yaitu tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya yakin dari prinsip-prinsip ini nanti kita akan bisa belajar dan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Ayat 46 sampai ayat 52 saya baca. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada hari itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, saudara, Markus menyebut ini
orang bernama Bartimeus, anak Timeus. Kenapa disebutkan, saudara? Karena pasti pada saat itu, pada masa itu Yerusalem dipenuhi banyak orang dari seluruh kekaisaran penjajahan Romawi untuk merayakan Paskah. Saya yakin di dalam waktu itu ada banyak orang yang berkerumun. Banyak sekali. Dan saya juga yakin Bartimeus bukanlah satu-satunya orang buta di dalam kumpulan ribuan orang di Yerusalem waktu itu. Tetapi identitas tentang Bartimeus memang nama ini disebutkan sebagai identitas bahwa yang disembuhkan adalah Bartimeus. Dan saat itu ketika Injil ditulis, ini jaraknya 30 tahun, ada perkiraan bahwa Bartimeus waktu itu masih hidup. Atau bisa saja ketika dia meninggal, tetapi ini adalah identitas. Bagaimana yang disembuhkan adalah Bartimeus. Saudara, ada dua hal dari pendahuluan yang ingin kita belajar tentang cerita ini. Saya sangat tertarik dengan pendahuluan dua hal ini karena ini yang kita hadapi sehari-hari. Saudara, ketika Bartimeus berusaha untuk datang kepada Yesus, dia datang kepada Yesus karena dia tahu bahwa Yesus di situ. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berseru. Ini bukan dia berkata. Kalau berseru berarti, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berseru. Dalam bahasa Jawanya bengok. Dia berteriak. Berseru dengan suara yang keras. Tidak ada orang berseru dengan suara yang pelan. Dia berseru. Tapi kita lihat di dalam ayat 48. Banyak orang menegurnya. Tidak hanya satu loh ya. Banyak orang menegurnya. Artinya banyak orang yang menegur supaya ia diam. Perhatikan. Bartimeus berusaha untuk menarik perhatian, untuk datang, untuk menyerukan kerinduannya kepada Yesus. Tetapi banyak orang yang menegur supaya ia diam. Saudara, salah satu hal yang harus kita ingat bahwa ketika kita ada masalah, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika orang ingin datang pada Yesus, pasti kuasa neraka berusaha menghalangi. Saudara masih ingat cerita yang kemarin? Ketika perempuan sakit pendarahan 12 tahun, apa yang terjadi? Saya yakin itu adalah resiko untuk datang pada Yesus ketika pendarahan dianggap sebagai hal yang najis. Hukum Taurat waktu itu mengizinkan orang yang najis yang datang rajam batu. Ya. Pasti di dalam dirinya katakan, ini aku mau datang enggak, resiko tapi datang enggak. Ada banyak hal yang menghalangi, tetapi dia nekat menerobos. Karena dia percaya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Cerita tentang perempuan yang anaknya sakit kerasukan. Dia juga berteriak-teriak mengikuti sampai murid-muridnya ngomong, wah sepanjang jalan dia berteriak-teriak. Banyak yang menegur. Saudara tahu. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa cerita-cerita tentang orang yang mengalami mujizat ketika datang pada Yesus, banyak orang yang menegur, berusaha menghalangi. Bukankah ini yang terjadi kepada kehidupan kita?
Ketika orang ingin datang pada Yesus, banyak situasi menghalangi. Ketika orang ingin melayani Tuhan, saya membawa 2 mahasiswa saya. Yang satu bernama Jericho. Silakan berdiri. Jericho. Ya. Menghadap ke belakang juga. Wah, ya. Yang satu William. Ya. Semester 4. Ya. Saya belum banyak sharing dengan Jericho. Saya sudah sharing dengan William tentang kisah hidupnya. Saya telepon lebih dari 1,5 jam. Saya nggak ada rencana untuk membawa dia ke sini, tapi tadi malam ketika saya datang ke kampus untuk satu keperluan, dia lihat mobil saya. Oh, ini mobil Bapak. Oh, dia nemui saya. Lalu, kamu mau datang tempat saya? Oh, mau Pak. Wah, langsung spontanitas. Saya lihat pergumulannya juga untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Banyak rintangan, banyak halangan. Saya melihat banyak orang yang ingin datang pada Tuhan. Banyak orang yang ingin melayani Tuhan. Banyak orang yang ingin dekat kepada Tuhan. Pasti banyak halangan. Bahkan di dalam cerita ini banyak orang menegurnya. Perhatikan saudara. Kuasa neraka selalu tidak ingin orang datang pada Tuhan. Pasti menegur supaya diam. Ketika banyak orang punya pergumulan lalu dia berdoa, berseru pada Tuhan. Iblis selalu ngomong, udahlah diamlah kamu. Diamlah kamu, tidak akan dijawab Tuhan. Diam sajalah, nggak usah banyak doa, diamlah. Ini. Saya begitu terkesan dengan ayat ini. Karena ini merupakan pengulangan-pengulangan dari satu cerita yang kemarin 3 minggu berturut-turut. Selalu saja ketika orang ingin mengalami mujizat, ketika orang mengalami pemulihan, mesti banyak hambatan, banyak tantangan. Termasuk dari murid-murid Yesus yang kemarin menegur orang yang mau datang pada Tuhan. Perhatikan saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 48. Namun semakin keras ia berseru. Semakin keras. Orang yang ingin datang pada Tuhan, orang yang ingin mengalami pemulihan, mendapatkan pertolongan, ada banyak hambatan. Tetapi kalau kita ngerti janji Tuhan, kita ngerti apa yang akan Tuhan lakukan, jangan didengar. Jangan didengar. Mungkin ada sesuatu yang kelihatannya lebih menjanjikan. Jangan dilihat. Ayat ini mengatakan, ia semakin keras berseru. Saya bayangkan kalau tadinya dia ngomong, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ditegur orang banyak. Kamu diam, ditegur orang banyak menegurnya. Malah semakin dia ngomong apa? Yesus, kasihanilah aku. Semakin keras. Pandemi corona juga mencoba menghentikan orang untuk datang pada Tuhan beribadah. Masalah-masalah silih berganti mencoba untuk menghalangi kita tetap beriman pada Tuhan. Tapi kalau kita percaya, mesti semakin keras. Mari katakan bersama-sama, semakin keras. 2, 3. Katakan lagi semakin keras. Katakan lagi semakin keras. Semakin keras. Jangan semakin lemah. Kuasa neraka menginginkan kita semakin lemah, semakin loyo, semakin lemah, semakin loyo. Semakin lari dari pengharapan. Semakin lari dari panggilan. Semakin lari dari iman. Jangan. Iman yang besar itu mempercayai janji Tuhan. Saudara-saudara, saudara punya pergumulan. Mesti saudara mempercayai apa yang mau saudara terima. Nah, kalau ada halangan, mesti semakin keras. Semakin keras. Saudara, saya tahu mungkin ketidaklancaran bisnis menghalangi iman Anda. Mungkin pergumulanmu yang tidak terjawab menghalangi. Mungkin komentar orang,
Mungkin anggapanmu, kepercayaanmu tentang situasi, tentang orang lain menghalangi engkau dekat pada Tuhan. Saya 3 bulan yang lalu pernah sampaikan ini dengan keras. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi sesuatu yang akan saudara terima dari Tuhan. Termasuk orang lain. Enggak ada. Makanya ada salah kalau orang itu mudah kecewa. Salah kalau orang itu mudah kepahitan. Karena kalau orang kecewa, kalau orang kepahitan berarti dia percaya manusia lain bisa menghalangi janji Tuhan. Tidak. Amin. Saudara, Bartimeus semakin keras berteriak. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ketika semakin keras, saudara tahu, apakah itu tidak menarik hati Tuhan? Oh, menarik hati Tuhan. Ketika kita berdoa, semakin keras, itu menarik hati Tuhan. Jangan saudara berkata, oh ini percuma saja. Enggak. Menarik hati Tuhan. Artinya ketika kita tidak menyerah, itu menarik hati Tuhan. Karena ketika orang Kristen ada di dalam janji Tuhan, pasti menghadapi satu halangan. Khotbah terakhir kemarin, bagaimana wanita ini sudah mau diusir Yesus. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya untuk orang Israel. Seperti tertolak. Ya. Udah tertolak gitu. Yesus masih memberi jawaban. Tidak pantas memberikan roti bagi anjing. Waduh. Ini orang di luar Israel dikatakan anjing. Oh, tidak menyerah. Dia masih katakan benar Tuhan. Tetapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tidak menyerah. Katakan tidak menyerah. 2, 3. 2, 3. Tidak menyerah. Saudara, penting sekali kita punya iman yang besar. Tidak menyerah. Saya yakin banyak di antara anak-anak kita yang dulu tidak ada impian jadi sarjana. Banyak di antara kita, jangan menyerah. Ada banyak cara. Kalau engkau menyerah berarti kau tidak percaya Tuhan sanggup. Saya melihat sendiri, banyak anak-anak kita. Banyak orang tua yang juga ragu-ragu. Nopo sakit nggih Bu, ngerakati sarjana, nopo nggih bisa, apa bisa? Jangan menyerah. Kita perlu berbangga. Banyak anak-anak kita yang tidak ada harapan untuk bisa kuliah. Malah sekarang Tuhan jawab dengan caranya. Amin. Iya. Saudara, sudah dikasih Tuhan. Kalau kita melihat dari Lukas pasal 13 ayat 24. Firman Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Di dalam terjemahan aslinya itu bukan banyak orang yang berusaha untuk masuk. Tetapi berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Kata berjuang ini di dalam bahasa aslinya itu Yunani menggunakan kata agonizomai yang artinya menderita. Dari bahasa Inggris agony, menderita. Yang namanya orang berjuang itu nggak ada yang mudah. Dari cerita-cerita minggu yang lalu selalu ada tekanan. Selalu ada resiko. Selalu ada harga yang harus dibayar. Karena apa? Manusia itu diciptakan tidak untuk menjadi batu yang diam. Jangan alergi saudara. Dengan kita mendengar kata
melakukan, berjuang, berusaha. Karena itulah manusia. Ya. Saudara, Yesus sangat menghargai orang-orang yang berjuang. Yesus sangat menghargai orang-orang yang terus pantang menyerah. Sudah dibuktikan di dalam cerita-cerita yang lalu. Termasuk Bartimeus adalah orang yang tidak menyerah. Selalu percaya, maju terus. Tantangan hadapi, tantangan dihadapi, tantangan itu ujian. Dan ujian itu pasti ketika kita lulus, naik kelas. Lulus naik tingkat, lulus naik tingkat. Itulah iman yang besar. Selain ada orang-orang yang menghalangi saudara untuk dekat datang pada Tuhan. Cerita ini juga mencatat ada orang-orang yang juga mendorong. Perhatikan kalau saudara bergaul dengan sesama orang percaya mudah. Orang itu murni hatinya atau tidak mudah. Kalau orang itu berusaha mendorong orang lain. Sesama orang percaya untuk maju dekat kepada Tuhan. Semakin berserah pada Tuhan. Oh, ini berarti orang Kristen yang sejati. Tetapi kalau orang itu melemahkan, bahkan ikut menceritakan hal yang melemahkan, menyangkutkan pihak-pihak lain. Sehingga orang itu justru jadi kepahitan, jadi sakit hati, masalahnya tambah banyak, tambah lemah. Itu menghalangi orang datang pada Yesus. Makanya gampang saja saudara. Kita tidak perlu teori yang muluk. Gampang dari sini. Ada dua kelompok orang yang satu menghalangi. Menegur, diam, kamu jangan berteriak-teriak. Tapi yang satu kita melihat ayat yang ke-49. Ada sebagian orang yang ketika orang ini dipanggil Yesus, ada teman-teman mereka yang berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dapat saya bayangkan gini saja. Ketika dia berteriak sampai menarik perhatian Yesus. Yesus berkata, panggillah dia. Wah, ketika Yesus berkata panggillah dia, orang-orang di sekelilingnya ngomong, hei, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, saya nonton satu video. Di mana waktu itu Pak Jokowi sedang ada di mobil dengan pintu terbuka. Lalu pas pampresnya di sampingnya jalan. Lalu ada anak muda di video itu. Anak muda ini berusaha untuk dekat. Untuk ngomong Pak Jokowi gitu. Tetapi pas pampresnya sedikit agak minggir. Ya, tapi Pak Jokowi ngelirik begitu. Loh, akhirnya yang terjadi apa? Pak Jokowi ngomong, panggil dia. Lalu pas Pampres ngomong, mas, dipanggil gitu. Wah. Begitu dia dipanggil pas Pampres, mobilnya tetap jalan pelan-pelan. Dia jalan mendekati, dikasih kaos. Lalu ketika dikasih kaos, dia senang. Wah, dikasih kaos, luar biasa. Saudara tahu. Di samping ada orang-orang yang melemahkan. Tetapi rupanya orang-orang yang ada di dekat Bartimeus mengatakan, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, apa yang terjadi? Ini adalah jenis komunitas yang menguatkan. Amin. Menguatkan. Jangan, wah dia dipanggil Yesus. Wah dia nanti dapat sesuatu. Wah dia nanti disembuhkan.
Mungkin ada orang yang iri hati, enggak seneng kalau orang lain diberkati. Enggak seneng kalau orang lain menerima pemulihan. Enggak seneng ketika keluarga dipulihkan. Enggak seneng kalau pekerjaan Tuhan maju. Enggak. Ini adalah orang yang mendukung. Ini adalah orang yang mendukung. Yesus memanggil itu. Berdirilah. Ia memanggil engkau. Berarti intinya apa? Jangan dengarkan orang yang melemahkanmu. Karena ada orang-orang yang mengasihimu. Amin. Saudara, dari cerita ini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-50, ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya bisa bayangkan gini saudara, begitu dia dipanggil, ia menanggalkan jubahnya. Saya teliti di dalam tradisi Yahudi. Pengemis ini kalau meminta-minta, ini biasanya duduk, lalu dia pakai jubahnya, digelar di tanah, di jalan, lalu kalau orang ngasih, ya dikasih di situ. Ya. Jadi jubah ini sebagai identitas bahwa dia ini buta. Enggak diterangkan juga di sini apakah dia cacat, tapi yang jelas dia buta. Tidak ada orang yang lebih mengerikan ketika dia dilahirkan buta. Apa yang terjadi ketika dia menanggalkan jubahnya? Saya bisa membayangkan. Ia menanggalkan jubahnya, ditanggalkan pengemisnya. Lalu dia berdiri dan dia pergi mendapatkan Yesus. Dapat saya imajinasikan begini. Dia buta, belum menerima kesembuhan, tapi dia sudah mengimajinasikan. Sudah membayangkan, wah ini saya segera akan mendapat kesembuhan. Sama seperti Abraham yang ketika mendapatkan janji Tuhan. Dia belum terima, tapi dia sudah mengimajinasikan Bapak bagi banyak bangsa. Sama dengan Nuh ketika dia belum membuat bahtera. Dia sudah mengimajinasikan dunia akan dihukum. Butuh kapal besar. Iman yang besar berarti iman yang sesuai dengan definisi iman. Walaupun kita belum menerima, kita percaya kita sudah menerimanya. Amin. Amin. Ya. Kalau kita teliti dari kata ini, ia pergi berarti buta, nggak tahu Yesus di mana. Apakah Yesus di sana? Apakah Yesus di sana? Nggak tahu. Di mana? Tapi dia langsung aja pergi. Yang penting berdiri pergi aja. Pergi kemana? Ya yang penting dengan iman. Sama dengan ketika Abraham pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Nggak tahu nanti kemana, bagaimana. Pergi aja. Orang yang beriman berarti orang yang melangkah. Karena apa? Karena dipanggil. Oh ini istimewa. Sangat istimewa. Saudara, dari situ saya belajar. Dia percaya, tanggalkan jubah pengemisnya. Dia beriman dan dia percaya. Yesus masih bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Dia menjawab, rabuni aku, supaya aku dapat melihat. Ayat 52 kita baca bersama-sama. Semuanya mengeluarkan kata, mengeluarkan suara, sesuai dengan imannya masing-masing.
Ayat 52. 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saudara, Bartimeus orang buta dengan banyak halangan mengalami mukjizat. Saya yakin kita juga mengalami banyak hal yang perlu dipulihkan Tuhan, yang perlu disembuhkan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup, jangan pernah ragu-ragu. Ada banyak halangan, ada banyak rintangan, ada banyak yang menghalangi. Yakinlah, Yesus mengasihimu. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Apa bonusnya? Dia tidak hanya disembuhkan. Tapi Yesus katakan, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan. Saudara, oleh karena itu, mesti kita punya hasrat yang besar. Kekristenan tidak boleh biasa-biasa saja. Mesti dipelihara hasrat untuk selalu dekat kepada Tuhan. Hasrat untuk percaya apa yang Tuhan janjikan. Tidak ada satu perkara pun yang Tuhan tidak bisa lakukan. Yesus sanggup melakukan apapun. Yang penting kita percaya. Inginkan, harapkan yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Ketika kita melihat di situ ada pemulihan, putuskan untuk segera datang pada Yesus. Yang udah mulai lemah doanya, yang udah mulai lemah baca firman-Nya, yang udah mulai lemah merenungkan firman Tuhan, datang pada Tuhan. Datang, putuskan untuk datang. Dan berikutnya ketika kita datang pada Tuhan, kita mesti juga minta pada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mintalah, kamu akan menerima. Ketoklah, pintu akan dibuka. Meminta bukan berarti Tuhan gak tahu kebutuhan kita. Meminta berarti Tuhan ingin melihat kerendahan hati kita untuk mengakui keterbatasan kita. Meminta juga berarti Tuhan rindu kita rendah hati. Kita ngomong, butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Saudara, lalu kita dengan iman menerima. Saya terima yang dari Tuhan. Saya terima dari Tuhan. Dan mengakui. Dengan cara apa? Dengan cara bertindak. Bartimeus ketika dia melepaskan jubah. Ketika dia pergi. Dia masih buta. Tapi dia percaya. Tindakan iman untuk percaya itulah. Yang mesti kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Jangan mudah mengeluh. Apapun masalahmu hari ini Tuhan sanggup. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu. Yang dilakukan Yesus tidak hanya terbatas pada fisik, bukan. Tidak hanya fisik. Apapun pergumulanmu. Yesus sanggup lakukan. Miliki iman yang besar. Miliki iman yang besar. Silakan tim musik maju. Miliki iman yang besar. Saudara, ketika kita percaya, kita katakan, ya Tuhan ku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Saudara, milikilah sikap hidup sehari-hari untuk percaya. Untuk percaya, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya.